Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bung Toel. Kalau secara non-teknis kita sudah sama-sama sepakat bahwa Indonesia tidak diuntungkan posisinya. Tapi saya ingin berbicara soal Sintayong, di eranya Sintayong. Bahwa kita pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan menahan imbang Arab Saudi sebelumnya di 1-1. Nah, bagaimana Kluivert sekarang? Karena kita lihat melawan Libanon yang sama-sama dari Timur Tengah aja 0-0. Oh, Oke. September kemarin? Iya, betul. Oke, pertanyaannya apakah kita punya peluang lawan Arab menang? Punya, buat saya. Ini di bawah Kluivert ya? Kalau di bawah Sintayong udah terbukti kan? Secara teknis kita 50-50. Sebetulnya antara kualitas materi pemain kita dengan Arab dengan Irak 50-50. Baik. Tapi yang membedakan nanti adalah kalau faktor-faktor non-teknis itu jalan. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Semoga tidak. Oke. Maka kuncinya adalah kita abaikan yang non-teknis, kita harus menang di lapangan. Jadi technical kita menang, teknis kita menang. Dan itu saya yakin disadari lah. Oke. Makanya kan hotel pindah, segala macam diantisipasi. Kita mengatur diri kita sendiri gitu ya. Yes, supaya jangan terlalu terpengaruh lah dengan banyak hal gitu loh. Walaupun kalau Kuwait sampai hari H nggak diubah, berarti memang tendensinya kuat ke arah sana gitu. Kalau tiap menit nanti ada peluit, tiupan peluit kan repot juga gitu. Oke. Ya semoga jangan. Maksud saya kan non teknis dari wasit apa sih kalau yang nggak ngerti? Ya misalnya di area depan penalti, di area kotak area penalti, senggolan dikit, prit yang kasih Tapi, advantage. gini, Itu yang ditakutkan. Baik, kalau di lapangan. berbicara soal wasit, apakah memang sesuatu yang lazim ketika wasit ini dipilih dari jauh-jauh hari kan biasanya Karena ini berbarengan? pertandingan krusial, harusnya jangan dari kawasan Asia Barat, karena ada Arab juga. Betul. Jadi jangan Kuwait, carilah misalnya Asia Tengah, Uzbekistan atau Asia Timur, Jepang, China gitu loh. Itu masih oke. Tapi apakah dari jauh-jauh hari sudah ditentukan gitu? Ya biasanya Idealnya. sih jarang ya. Cuman memang dalam pertandingan waktu kita lawan siapa ya? Di sini pun sudah ditentukan jauh-jauh hari tuh. Yang waktu kita... Artis juga sudah pernah gitu ya. Iya, sudah di 2 minggu sebelumnya udah diumumkan tuh. Bahkan waktu itu kan Sekjen ngumumin tuh yang akan memimpin. Biasanya kalau turnamen itu biasanya nggak jauh-jauh hari. Tapi ini mungkin kalau itu dari kawasan yang menurut saya sih netral nggak masalah. Oke, saya pertanyaan sama lah mungkin ke Pange ya. Tapi belum selesai sebetulnya. Lanjut. Waktu itu kan draw sama menang. Cuma kan sepak bola nggak berhenti di situ. Arab pun kan nggak berhenti di situ. Saya lihat waktu Arab habis kalah sama kita November 2-0, Desembernya dia uji coba Trinidad Tobago menang. Di bulan Mei-nya dia uji coba dengan Jordania menang. Lalu ada Piala Teluk Arab, lalu ada Gold Cup di Amerika dia ikut. Jadi menurut saya sih Artinya? jam terbang Indonesia lawan yang serius buat Arab Saudi berarti. Maksudnya sepak bola nggak bisa kita berpatokan, kemarin kita hanya sekedar itu nggak bisa. Tapi itu bisa membuat kita punya stepping stone untuk percaya diri oke. Makanya saya bilang secara teknis level kita rame. Kalau kita bicara kacamata kuda, tutup mata, kita main bola di lapangan 50-50. Oke. Pange, kan ada 8 pemain naturalisasi juga yang dipanggil kan masuk dalam 29 squad begitu. Oke, kita kembali lagi ke teknis lah, jangan non teknis lagi, kita tidak diuntungkan begitu. Emang nggak yakin dengan performa 8 naturalisasi yang notabene pun juga ada tambahan-tambahan baru. Jadi gini. Berbeda dengan yang November, berbeda dengan yang di Arab Saudi. Ya, ini kan sebenarnya bagian dari strategi manajemen klub dipakai di tim nasional kan. Setiap window selalu ada pemain baru, which is very unique tapi yang menguntungkan juga buat kita lah. Ya, tapi gini, kita tuh harus manage ekspektasi. Kenapa? Kita kan berasa kita udah selangkah kaki di Piala Dunia. Nah, kita sangat-sangat gampang gitu overconfident, pede dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa memang pemain kita beda dengan kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimanapun, lawan kita ini kan adalah negara yang langganan Piala Dunia. Ya, dan sekarang dengan berbagai faktor non-teknis lainnya. Nah, tadi balik saya ngomong di segmen sebelumnya soal, ini mentality kita gimana sih? Kalau saya merasa kita prefer ngelihat kita tuh underdog. Kita underdog, kita lawan tim yang sebenarnya lebih diuntungkan. Ya. Secara pengalaman juga, secara quality juga, saya lebih prefer untuk melihat kita. Ya mungkin 5-5-4-5 lah mereka lebih unggul. Kenapa? Karena buat kita yang penting menang kan. Ini 5-5-4-5 teknis ya? Kita ngomongin teknis nih? Teknis. Teknis. Tipis dong berarti. Iya tipis, tapi kan kalau urusan olahraga tingkat tinggi itu slim margin. Menang kalah kan? Selalu slim margin. Bung Toel bilang 50-50 loh. Iya. Iya 50-50, 5-4-5 kalau saya agak sedikit, saya lebih mending melihat kita sebagai underdog lah. Kenapa? Karena kalau saya lihat, tadi kan pengen ngomongin teknis, saya pengen lihatnya apa sih? Saya pengen lihatnya Indonesia menang. Caranya kayak gimana? Buat saya nggak penting.
mau naruh 11 orang di depan gawang nggak apa-apa. Yang penting Indonesia Bertahan ada di full Indo. begitu? Ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau saya sih pengen lihat Indonesia menang. Nah, Gitu. Anda strategi. kayak terlalu meremehkan pemain dong berarti kok. Masa 11 orang nggak ada yang berani menyerang gitu? Itu kan cuma metafora. Maksudnya adalah win at all cost. Kenapa? Karena saya yakin Saudinya juga akan trying to win at all cost. Oh iya, all out mereka. Oh iya, itu kayak tadi Bung Toel sempat bilang kan, apa sih salah satu indikator wasit itu nggak asik? 50-50 challenge. Itu bisa-bisa dikasih ke sana semua ntar. Oke. Ya, tiba-tiba kecolak dikit dalam kotak penalti. Kayak ketabrak mobil ntar, guling-guling kan. Kita udah sering lihat kayak gituan lah. Oke. Gitu. Dan itu kan harus diantisipasi. Belum lagi ngomongin soal emosi pemain. Pasti akan dipancing-pancing, udah pasti. Kita kadang-kadang pengen lihat, kenapa nggak kita mancing-mancing orang sih gitu. Oke. Iya kan? Anda kayaknya udah kecewa banget dengan non teknis yang tidak diuntungkan itu ya berarti ya. Loh, karena semua indikator menunjukkan bahwa Nggak bisa dirubah itu. Ya udah nggak bisa diubah, udah tinggal main. Ya Udah iya, tinggal artinya bertanding ya lagi. udah kita bermainnya di lapangan Hah? dengan performa kita, dengan optimalitas kita, kemampuan yang dimiliki oleh para pemain-pemain ini yang notabene kita banyak naturalisasi kan. Caranya harus gimana sebenarnya? Harus menang mutlak. Oke. Contoh ya, saya pakai analogi dari olahraga sebelah, dari tinju. Tinju, kalau misal unggulan lawan underdog, nggak mungkin underdog yang menang angka, nggak mungkin. Harus di-KO Sepakat dengan lawan. itu, sepakat dengan itu. Itu yang saya maksud, kita tarungnya di lapangan. Oke. Pastikan kemenangannya di lapangan. Bahwa ada hadangan, ada gangguan, ya. Oke. Kalau tadi pakai analogi tinju, jangan split decision menangnya. Harus knock out. Tapi masa semua bertahan 11-11 di gawang? Kalau lihat cara main waktu terakhir, Nggak ada bulan kesempatan apa buat bulan kita gitu. September, betul bahwa finishing touch nggak dapat. Atau nggak jadi gol. Eksekusi akhir selalu Finishing touch. finishing Ya. touch. Creative chances bikin peluang kan terjadi, hanya finishing touch. Tapi Libanonnya, kalau tadi kan off air Ricky Nielsen pelatih bilang Libanonnya nggak mau main, parkir bus kan. Ya, ya, ya. Kedua ada kekhawatiran cedera kan, satu ada Oke, itu. oke. Maka Tom Hai kan begitu marah. Karena ini awal musim baru kontrak, Oktober mau main pertandingan menentukan, Betul. Lebanon main kasar dia marah. Jadi ada kehati-hatian juga. Cuman saya abaikan itu. Tapi kita lihat bagaimana cara bermain. Saya tidak menyangka atau jarang sekali orang berpikir waktu taruh Calvin Verdong sebagai gelandang. Saya pikir dia tetap ditaruh sebagai bek kiri. Oke. Tapi ternyata Dean James. Lalu Calvin Verdong main gelandang bertahan bareng dengan Pelupesi. Iya. Nah ini adalah bagaimana pelatih mencoba memaksimalkan kualitas pemain yang dia punya. Oh. Disposal yang dia punya itu apa yang dia miliki. Oke. Kalau Verdong di kiri, Dean James spesialisnya di wing begitu, pemain pinggir, akhirnya cadangan kan. Jadi dia coba maksimalkan Dean James di kiri, Calvin Verdong sebagai gelandang bertahan dan mainnya bagus. Baik. Komposurnya si Verdong sama Pelupesi bagus. Oke. Sekarang lihat waktu dia pegang bola timnas Indonesia. Dua di belakang kan Izez sama Kevin Dix. Betul. Lalu orang bertanya-tanya, misalnya kalau yang nggak ngerti, ini Rizky Ridho atau Kevin Dix? Buat saya dua-duanya bisa main. Karena jaraknya dekat. Satu main tanggal 9 dini hari, satu 12. Jadi bisa Rizky Ridho duluan, bisa Kevin Dix. Aman itu ya? Ya, tapi dari katakanlah pengamatan saya, Rizky Ridho kuat dalam defense, Kevin Dix selain defense dengan pengalamannya Bundesliga, distribusi bola bagus atau build up bolanya bagus. Ya, ya. Kalau lagi pegang bola dia dua, depannya dua, siapa si Verdong sama Pelupesi. Seburuk-buruknya counter attack tetap ada Verdong 3, Ya. Oke. screenernya Pelupesi, back-backnya maju. Ya. Si Yakob maju ke dalam kalau bolanya di Dinjem di kiri, baik. Dinjemnya ke dalam kalau Yakobnya masuk. Jadi saya lihat kerjasama coba dibangun, Jakob Sayuri dengan Miliano, Dinjem waktu itu baik. dengan Dewa United kok jadi tiba-tiba lupa. No, satu lagi. Sorry, pemain Egy. Hah? Egy. No. Stefano Lillipali. Oh, Lipali. Baik. Tapi kan di situ ada Beckham juga pilihan. Ya, Jadi itu menurut saya bagus. Ricky Kambuaya main di in between. Pemain nomor 10. Bagus. Oke. Tapi persoalannya tadi kalau ukurannya Libanon. Jadi kadang banyak pandit yang influencer nganggapnya cuma nggak ada gol finishing touch. Baik. Tapi nggak lihat cara bermain. Saya coba ungkapkan cara bermain. Dikasih Baik. paham. Ya. Dikasih paham. Saya ingin Pange. ke Bung Pange ya. Dikasih Bung Pange, paham. jadi Anda mengatakan bahwa kita harus knock out langsung Arab Saudi. Strategi seperti apa yang bisa diterapkan? Kan tadi Rivi ke bawah banget tuh metafora 11 di belakang. Berarti kan Anda berkata bahwa kita harus defense nih.
Atau ya justru harus menyerang? Ngapain defense? Walk out aja daripada defense. Enggak. Gini ya, ini kan lagi-lagi perbedaan paradigma memandang sepak bola tuh kayak Ya, gimana. baik. Oke. Ya. Tapi dia kasih paham loh tadi kan? Iya betul. Cuman intinya tetap sama, bisa menang atau enggak kita kira-kira gitu. Betul. Bisa menang atau enggak. Nah, biasanya dalam iklim di mana faktor non teknis sangat berperan seperti ini, saya sih akan sangat terkejut kalau kita nanti dominasi pertandingan, ya tiba-tiba kita kontrol ball possession, terus Away lagi ya. kita away gitu ya. Kalau itu kejadian, syukur, alhamdulillah itu kalau itu kejadian. Oke. Tapi saya melihat kok probabilitasnya nggak gede kayak gitu. Nggak gede ya? Nggak gede. Oke. Nggak gede. Nah, jadi memang kita lihat bagaimana kita bisa memaksimalkan, bagaimana kita bisa menjadi very clinical untuk bisa dapat satu peluang yang satu gol. Karena mungkin itu bisa jadi satu-satunya peluang yang kita dapatkan di pertandingan itu kan. Itu. Ya Allah cuma satu loh, bayangin loh. Tapi setidaknya satu lah.